Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salhani dengan NPM 2020 43501 396 dari kelas S4K. Akan mempresentasikan materi tentang konkurensi dan recovery control. Pengertian konkurensi. Konkurensi control merupakan salah satu fungsi dari DBMS atau Database Management System. Konkurensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan beberapa proses untuk mengakses atau mengubah data berbagi pakai pada saat yang bersamaan tanpa mengorbankan konsistensi data. Permasalahan yang terjadi dalam konkurensi ada loss update atau modifikasi yang hilang. Lalu ada uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Lalu ada inconsistent analysis atau analisa yang tidak konsisten. Masalah loss update atau modifikasi yang hilang. Pada tabel berikut, transaksi T1 dan T2 mulai pada waktu yang hampir bersamaan dan keduanya membaca saldo $100. T2 menambah balik $100 menjadi $200 dan menyimpan hasil perubahannya dalam database. Di sisi lain, transaksi T1 mengurangi kopi dari balik $10 menjadi $90 dan menyimpan nilai ini dalam database, menimpa hasil update sebelumnya, dan akhirnya menghilangkan $100 yang telah ditambahkan sebelumnya ke dalam saldo. Kehilangan update transaksi T2 dapat dihindari dengan mencegah T1 membaca nilai dari balik sampai update T2 telah selesai. Lalu, uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Pada tabel berikut, transaksi T4 mengubah bar X menjadi $200, namun T4 membatalkan transaksi sehingga bar X harus dikembalikan ke nilai asalnya, yaitu $100. Namun pada waktu itu, transaksi T3 telah membaca nilai baru bar X $200 dan menggunakan nilai ini sebagai dasar pengurangan $10, sehingga memberikan saldo yang keliru sebesar $190 yang seharusnya adalah $90. Nilai bar X yang dibaca T3 disebut dirty data, yang berasal dari nama alternatifnya, yaitu masalah dirty read. Alasan rollback ini tidaklah penting. Masalahnya adalah transaksinya gagal. Mungkin mengurangi rekening yang salah. Efeknya adalah asumsi T3 yang menganggap update T4 telah berhasil dijalankan, meskipun selanjutnya perubahannya dibatalkan. Masalah ini dihindari dengan mencegah T3 membaca bar X sampai keputusan telah dibuat, yaitu commit atau membatalkan efek T4. Dua masalah di atas mengkonsentrasikan pada transaksi yang mengubah database, dan campur tangan mereka bisa membuat database menjadi korup. Namun transaksi yang hanya membaca database bisa juga memberikan hasil yang tidak akurat jika mereka diizinkan untuk membaca hasil bagian dari transaksi yang belum selesai yang secara bersamaan membaca database. Selanjutnya, inconsistent analysis atau analisa yang tidak konsisten. Pada tabel berikut, masalah inconsistent analysis muncul ketika sebuah transaksi membaca beberapa nilai dari database, tapi transaksi kedua mengubah beberapa darinya ketika eksekusi transaksi yang pertama. Contohnya, sebuah transaksi yang meringkas data pada sebuah database, contohnya saldo data, akan mendapat hasil yang tidak akurat jika ketika berjalan, transaksi lain sedang mengubah database. Pada contoh di atas, ringkasan transaksi T6 sedang berjalan secara bersamaan dengan transaksi T5. Transaksi T6 sedang menjumlahkan saldo rekening X $100, rekening Y $50, dan rekening Z $25. Namun di tengah jalan, transaksi T5 telah mentransfer $10 dari bal X ke bal Z, sehingga T6 sekarang mempunyai hasil yang salah, lebih besar $10. Teknik konkurensi kontrol. Yang pertama ada locking, yaitu apabila suatu transaksi mengakses suatu data, maka suatu lock dapat mencegah pengaksesan oleh transaksi lain. Yang kedua ada timestamping, merupakan suatu identitas waktu dimulainya suatu transaksi
Timestamping mengatur prioritas transaksi berdasarkan timestamp. Timestamp terkecil merupakan transaksi paling duluan jika terjadi konflik transaksi di restart. Yang ketiga ada optimistik. Berasumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pengecekan dilakukan pada saat transaksi sudah dikomit. Jika ada konflik, transaksi di restart. Kemudian metode locking. Prosedur untuk mengontrol pengaksesan data secara konkuren. Apabila satu transaksi mengakses basis data, suatu lock kunci akan menolak pengaksesan transaksi lain untuk mencegah modifikasi yang tidak benar. Jenis kunci yang digunakan pada metode locking. Yang pertama ada kunci read S digunakan bersama atau share lock. Jika transaksi mempunyai kunci read terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read tetapi tidak dapat melakukan operasi update terhadap data tersebut. Yang kedua ada kunci write X atau exclusive lock. Jika transaksi mempunyai kunci write terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read maupun operasi update terhadap data tersebut. Yang ketiga ada matrix locking. Seperti tabel berikut. Kemudian deadlock. Situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu suatu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan. Teknik menangani deadlock. Yang pertama ada deadlock prevention. Di BMS mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan membiarkan deadlock terjadi. Yang kedua deadlock prevention and recovery. Di BMS membiarkan terjadi deadlock, mengenalinya lalu menanganinya. Kemudian berikutlah contoh transaksi deadlock. Kemudian timestamp merupakan suatu identifikasi unik dibuat di BMS yang mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi dengan waktu sistem atau penambahan pada counter login setiap waktu transaksi mulai. Suatu protokol yang menyusun transaksi-transaksi secara global, di mana transaksi yang tertua, transaksi dengan timestamp terkecil, mendapat prioritas utama dari konflik transaksi tersebut. Selanjutnya ada optimistik, yaitu berbasis pada asumsi bahwa pada lingkungan tertentu jarang terjadi konflik, sehingga lebih efisien membiarkan transaksi dieksekusi. Kemudian pada saat akan dikomit, diidentifikasi apakah akan timbul konflik. Jika ya, maka transaksi harus di rollback atau diproses ulang. Selanjutnya, pengertian recovery control. Recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan. Kemudian ada teknik recovery. Yang pertama ada deferred update, yaitu update tidak dituliskan ke database sampai sebuah transaksi dalam keadaan commit. Jika transaksi gagal sebelum mencapai keadaan ini, transaksi ini tidak akan memodifikasi database dan juga tidak ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Kedua ada immediate update, yaitu update diaplikasikan terhadap database tanpa harus menunggu transaksi dalam keadaan commit. Update dapat dilakukan terhadap database setiap saat setelah log record ditulis. Log dapat digunakan untuk membatalkan dan mengulang kembali transaksi pada saat terjadi kerusakan. Ya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.